Shalom sahabat TYC. Tahun ini tema belajar kita adalah Greater Blessing, ya. Berkat Tuhan, ya. Bicara soal berkat Tuhan. Dan apa yang terjadi di tahun-tahun ini? Dari awal tahun kita sudah dihantui dengan yang namanya pandemi corona, ya, COVID-19. Itu seakan-akan bertolak belakang ketika kita bicara berkat, tapi yang kita dapatkan adalah sesuatu yang mungkin terdengar menyeramkan. Dan saat-saat ini pertanyaannya adalah apakah kita bisa melihat apa berkat yang sudah Tuhan sediakan di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, dan apakah di tengah-tengah situasi ini kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Karena greater blessing bukan hanya bicara soal diberkati, tapi kita sama-sama juga akan berbicara soal memberkati. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 1 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Dan dari firman Tuhan ini kita bisa belajar dua hal yang bisa menjawab mungkin apa yang sedang terjadi saat ini. Yang pertama adalah listen and do, mendengarkan dan melakukan. Seberapa dari kita yang ketika kita mendengar tanpa kita proses, kita langsung melakukan aksi, ya, tanpa kita merenungkan dulu, tanpa kita memikirkannya dulu, kita langsung meresponinya, gitu loh. Kayak istilahnya itu sumbu pendek, ketika langsung dikasih api langsung meledak, gitu ya. Tetapi anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang cepat mendengarkan, namun lambat untuk berkata-kata. Dalam arti lain adalah ketika kita mendengarkan sesuatu, mari kita olah dulu segala sesuatu itu dalam pikiran kita, dalam hati kita, baru kita melakukannya. Jadi apa yang terjadi saat ini, mungkin kita menerima banyak sekali informasi yang masuk dalam kehidupan kita, melalui handphone kita, melalui media massa, melalui media sosial kita menerima banyak sekali informasi, dan kita langsung meresponinya mungkin dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan rasa curiga dengan orang lain. Dan anak-anak Tuhan harusnya tidak seperti itu. Anak-anak Tuhan harusnya ketika mendengarkan semua ini, mari kita olah itu dan kita renungkan setiap firman Tuhan yang kita terima. Dan kita bisa tahu apa yang mungkin Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui kejadian ini. Saya percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan kejadian ini juga itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, bagi orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Jadi mari kita, ketika kita mendengarkan, mari kita melakukannya juga. Dan mari kita dalam situasi-situasi seperti ini juga lebih banyak lagi mendengarkan firman Tuhan, lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Jadi yang kita konsumsi itu nggak hanya informasi-informasi yang buat kita takut, tetapi juga informasi-informasi firman-firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita punya banyak waktu ketika kita melakukan social distancing ini. Jadi kalau kemarin di khotbahnya Pastor Jimmy Mentoro mengatakan, ayo luangkan waktu kita minimal 2 jam untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, minimal 2 jam. Kalau hebat, kalau kita punya waktu yang lebih banyak lagi, mari kita pakai bahkan 8 jam untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan sesuatu dan kita bisa menangkap maksudnya Tuhan melalui kejadian-kejadian ini. Apa yang Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan kita juga melakukannya, nggak hanya mendengarkan, tetapi kita juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Di tengah kejadian ini kita juga bisa jadi berkat, ya. Jadi apapun yang diinstruksikan oleh pemerintah kita, oleh pemimpin gereja kita, mari kita lakukan. Kalau dikatakan social distancing, tetap di rumah aja, ya udah tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Mari kita jadi pahlawan, ya. Ada meme yang mengatakan kalau kamu suka rebahan, ini saatnya kamu jadi pahlawan, ya. Dengan rebahan kita bisa jadi pahlawan, ya. Itu kita udah bisa jadi berkat untuk orang lain. Ya, kita udah bisa jadi, barangkali ya, kita ternyata di dalam tubuh kita ini udah ada virus dan kita nggak akan bisa menularkannya ke orang lain. Dan itu kita jadi berkat untuk orang lain. Itu poin yang pertama, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Poin yang kedua bisa kita pelajarin adalah nggak hanya mendengarkan, tetapi juga pakai hati dalam meresponi sesuatu. Seberapa dari kita ketika mendengarkan informasi, banyak informasi yang masuk dalam otak kita langsung meresponinya, langsung pusing mikirkan yang enggak, tanpa kita pakai hati kita. Padahal Tuhan akan berbicara melalui hati kita, melalui pikiran kita. Jadi mari
kita nggak hanya pakai akal doang, tapi kita juga pakai hati kita. Ya. Memang segala sesuatunya itu memang harus kita pertimbangkan pakai pemikiran kita, pakai akal kita. Tapi jangan lupakan aspek hati kita ini. Kita libatkan hati kita. Bahwa mungkin kita berpikir dalam pikiran kita kan bahwa nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa selamat, ini nggak mungkin bisa terjadi. Aduh, kayaknya bisa terjadi A, B, C, D. Kita sibuk mereka-rekakan sesuatu yang buruk akan terjadi pada kita. Padahal hati kecil kita berkata, pada Roh Kudus yang ada dalam hati kita berkata, kita baik-baik aja, kita nggak akan kenapa-kenapa. Jadi mari kita konekkan hati dan pikiran kita sehingga kita itu nggak hidup dalam ketakutan, kita nggak hidup dalam kekhawatiran, tapi kita hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita juga harus menyebarkannya ke orang-orang lain yang ada di luar sana. Optimisme, semangat, seperti firman Tuhan yang saya sharekan minggu lalu. Kita anak-anak Tuhan harus, sekali lagi, anak-anak Tuhan harus tampil beda di tengah-tengah ini. Jadi walaupun mungkin kita melihat bahwa situasinya mungkin kayaknya buruk banget, menakutkan, tapi percayalah bahwa ini akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang berpengharapan pada Tuhan. Dan di tengah-tengah kengerian ini, di tengah-tengah keadaan yang mencekam ini, percayalah bahwa kita bisa juga jadi berkat untuk orang lain. Ya, ini saatnya kita harus saling membantu, saling menolong satu sama lain. Ya, kalau banyak anak-anak Tuhan yang udah bergerak, orang-orang baik sudah bergerak untuk melakukan subsidi silang, melakukan donasi, memberikan donasinya untuk membantu mungkin teman-teman yang membutuhkan di saat-saat situasi seperti ini. Jadi itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Mari jangan lupa berdoa di rumah masing-masing, saling mendoakan satu sama lain, dan kami juga di sini juga berdoa untuk teman-teman semua. Demikian sermon singkat kita. Tuhan Yesus memberkati.